orang yang bersunat menajiskan ibadah kita, katanya, ya kan? Nah, kita baca lagi di dalam Imamat 22 ayat 1 sampai 33, kudusnya kebaktian. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, itu yang paling penting, yang melakukan banyak kejahatan jangan masuk kebaktian. Imamat 20 ayat 7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan juga Bang Juma, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Hatimunya sunatkan, jangan lakukan segala bentuk kejahatan. Ulangan 10 ayat 16. Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, katanya. Jadi kulit katan hati kita ini yang harus kita sunat. Kita lakukan kebaikan dan kebenaran, baru kebaktian itu boleh kita datangi, katanya. Jadi nggak perlu eceknya nonot kita ini nggak perlu disunat pun boleh, yang jelas boleh disunat, nggak dilarang. Tetapi yang paling terpenting dikatakan di dalam Imamat ini dan Ulangan ini adalah kuduskanlah hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itu soal sunat. Nah, baru bisa masuk rumah ibadah, kebaktian. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalap terus itu Bang Juma bilang hanya untuk Israel. Emangnya Elohim itu hanya untuk orang Israel saja? Tidak, untuk seluruh bumi. Jangan Bang Juma bilang Elohim itu untuk bangsa Israel saja. Elohim itu menurunkan 10 hukum awalnya untuk Bani Israel melalui Musa. Setelah itu terus makanya Yesus berkata, satu titik jangan kau robah 10 hukum. 10 hukum maksudnya ini bukan hukum-hukum upacara, karena yang diturunkan Elohim kepada Musa 10 hukum, itulah hukum moral. Nah, jadi hukum ini di dalam Yesus, siapa yang di dalam Yesus sudah pasti barang tentu melakukan perintah-perintah Elohim itu. Jadi Bang Juma jangan selalu bilang hanya untuk Bani Israel. Umat Tuhan itu seluruh bumi ini, seluruh alam semesta ini. Awalnya para nabi datang di Bani Israel, di sana, di Israel sana awalnya, baru kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya kan banyak orang Kristen Bang Juma, enggak 1000, bermiliar-miliar. Nah, jadi sudah tersiarlah pekabaran itu. Aduh, udah sakit tenggorokan kue, enceng lah. Capek aku. Iya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai sunat hati, sunat hati itu maksudnya manusia itu kalau dia tidak sunat hatinya maka dia akan berlaku seperti iblis. Kenapa? Yang dimaksud orang yang tidak bersunat hati adalah orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tegar tengkuk terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Ketika diajarkan jangan ada ilah lain di hadapanmu, mereka kemudian tegar tengkuk membuat ilah dalam bentuk manusia. Padahal pada saat Tuhan berfirman di Keluaran 20, Tuhan dalam keadaan dirinya yang adalah esensi yang tak seperti makhluk. Tiba-tiba di abad pertama muncul Tuhan baru bernama Yesus. Saya katakan kepada Ibu Darni, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 10 nomor 16, sebab itu sunatlah hatimu, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kenapa orang Yahudi disebut tegar tengkuk? Kenapa? Karena ketika datang perintah, jangan engkau makan babi, mereka melanggar. Peliharalah sabatku, mereka melanggar. Jangan kau memakan bangkai, mereka melanggar. Jangan kau membuat patung, mereka melanggar. Pelihara sabatku, mereka melanggar. Itu yang disebut tegar tengkuk. Tegar tengkuk disebabkan karena mereka melanggar perintah. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan kami tidak perlu lagi sunat qulub, kami hanya diperintahkan sunat hati? Halo, bagaimana mungkin Anda dikatakan mau mengatakan diri Anda itu berpakaian sementara Anda telanjang? Oh sudah loh Bang Suma, saya udah pakai baju loh. Iya, ibu pakai baju tapi di bawah tidak pakai celana. Ini Anda mengaku sebagai sunat hati, tapi perintah Tuhan jangan ada ilah lain. Anda gantikan, Anda membuat ilah baru bernama Yesus yang menjadi manusia katanya. Katanya tidak tegar tengkuk. Perintah Tuhannya jangan ada ilah lain, tapi kok bikin ilah dari anak manusia? Kok
Kau bikin ilah dari anak Maria, kau bikin ilah dari Yesus, yang dari manusia yang bernama Yesus. Apakah bukan berarti Anda tidak sunat hati? Ulangan 30 nomor 6, dan Tuhan ilahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Mengasihi Tuhan itu gimana? Baca Ulangan 11 nomor 1. Baca Yosua 22 nomor 5. Mengasihi Tuhan itu adalah tunduk patuh terhadap perintah-perintah, terhadap ketetapan-ketetapannya, mulai yang paling terkecil sampai yang paling besar. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah ini dia. Nah sekarang ibu hanya memelihara yang 10, itu pun jebol. Apa jebolnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Sekarang ada sembahan lain bernama Yesus. Itu adalah sembahan yang dibuat-buat kemudian untuk orang Roma dan Yunani. Orang Yahudi yang memegang hukum Taurat tidak pernah mengganti Tuhan mereka dengan manusia. Orang Yahudi sekte apapun mereka tidak pernah menggantikan Elohim, Hasem, Yod-Heh-Vav-Heh dengan manusia. Tapi Kristen muncul Tuhan baru bernama Yesus. Apakah Yesus adalah Tuhan bagi Bani Israel? Bukan. Siapa Tuhannya Bani Israel? Yod-Heh-Vav-Heh. Apakah Yesus Tuhan bagi orang Romawi? Ya. Siapa orang Romawi ini? Apakah mereka punya hak untuk mendapatkan hukum Taurat? Tidak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa yang mengajarkan mereka untuk mengambil kitabnya orang Yahudi, menempel di kitab mereka? Pasti ada kemudian serigala di tengah-tengah mereka. Inilah Paulus yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Makanya tadi ibu hanya membantah saya menggunakan surah-surah Paulus. Yeremia 4 nomor 4. Coba lihat kesaktiannya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berarti sunat hati itu berkaitan dengan perbuatan, bukan cuma diam berzikir memuja haleluya haleluya haleluya. Bukan. Menyunat hati itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik, berarti terkait dengan perintah-perintah Tuhan. Yeremia 6 nomor 10. Ya kita urai, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan, sungguh telinga mereka tidak bersunat. Coba, apakah maksudnya ini sunat mau dipotong juga? Bukan, tetapi mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak mendengarkan kata Tuhan. Sungguh firman Tuhan telah menjadi cemoohan bagi mereka dan mereka tidak menyukainya. Itu siapa? Kristen. Dia tidak suka perintah sunat, telinganya sudah dipotong. Mereka tidak mendengarkan perintah sunat itu. Mereka diperintahkan jangan makan babi, pokoknya tidak ada itu, harus dimakan dan seterusnya. Itu perintah. Nah coba ini yang terakhir, Yehezkiel 44 nomor 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu Kristen, ini orang asing nih ya, karena berbicara mengenai Bani Israel, Romawi dan Yunani. Orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, nonotnya, masuk dalam tempat suciku, dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatan begitu kamu memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya ke dalam bait suciku. Itu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang lebih jahat di antara semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Paulus muncul. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kristen taat kepada siapa? Taatnya kepada Paulus.